Jangan. Jadi nggak perlu ada terms aku terlambat bilang suka kepadamu kan? Nggak perlu ada terms itu, orang dua-dua nikah ya. Aman dong. Episode pertama Suara Fandom. Drama banget nih. Gila. Gue kalau kayak gini inget zaman-zaman ngeband gue Bang Dik. Zaman-zaman ngeband tuh kan apa namanya, kayak adalah lupa booking studio, ya kan? Adalah satu personil ban bocor dia segala macem. Tapi justru itu yang apa ya, kayak ajang ujian chemistry lu sampai sejauh mana gitu. Kalau lu bisa ngelewatin itu, harusnya sih prosesnya mudah-mudahan ya. Tapi itu membuktikan kalau kita serius di project ini. Serius banget. Semuanya demi fandom. Sampai gue bayar buat nganterin 50.000. Iya. Tapi yang apa namanya, yang beda dari episode ini kan udah ada satu wajah yang teman-teman fandom, warga fandom kita udah akrab ya. Yang selalu disungkemi tadi. Dia quoted tadi, by himself. Iya, sebelum video ini nyala kameranya, YBS ngomong. Hey. Perihal sungkem ya. Ya. Di tengah-tengah kita sudah ada yang kemarin episode 0 udah ini ya. Udah menjadi host ya. Jadi host. Ya. Udah jadi host. Kita berdua di belakang layar. Backstage. Iya, kita nggak ada tuh di FOH kita. FOH. Kita yang kelimpungan. Iya kan? Ya. Kali ini kita ada juga di depan gitu. Ya, kita bantu-bantu lah apa itu. Ya. Bantu Bapak Rangge. Iya. Biar sama-sama menyuarakan, membantu, memfasilitasi suara-suara yang ada di fandom. Sebenarnya fasilitas dia juga 50%. Gua no comment deh itu. Tapi mungkin teman-teman fandom perlu di-refresh lagi nih, kayak apa kalian nih, apa siapa ini? Wah. Ini dimulai dari siapa ya enaknya ya? Dari lu dulu lah. Gue dulu ya. Enggak, lu dulu aja. Gue lebih. Oke. Cuman gini, kalau kita kaitin sama tema alasan kita di sini, ya, terutama di fandom gitu kan, kita semuanya lahir dari fandom. Gue sendiri juga waktu itu ngidol di fandom JKT48 tuh era-era Gen 3. Gen 3. Jadi pertama kali nonton pas Sensura 2 show sebelum Sensurakunya BNT-nya K3. Rusuh itu pasti. Iya, dan gue waktu itu standing karena bingonya busuk. Pertama kali nonton diajak oleh seorang teman. Oke. Seorang Seorang teman. Ceritanya selalu sama dari gen pertama sampai gen berapa sekarang? 12 ya. Selalu sama, diajak oleh teman. Diajak oleh seorang teman ini, tiketnya juga udah dibayarin. Kalau dulu gampang beli tiket. Kalau sekarang ampun ya kayaknya ya. Gila, jadi dulu itu pil merah dan pil biru lu tuh udah di ini ya, udah langsung dikasih, nggak pakai milih. Lu nggak pakai milih, pil milih. merah apa pil biru gitu. Iya, langsung ada. Ya udah langsung telan gitu kan. Jadi waktu itu diajak nonton langsung, ya udah datang aja, pokoknya tinggal datang. Ya udah gue datang, antri bingonya busuk, akhirnya kita standing, tapi kita menonton sebuah pertunjukan. Tarian yang memang sangat terkenang di hati gitu. Ini apakah tarian tradisional, Bang Dik? Tarian desa penari. Aduh. Padahal bukan tradisional ya, padahal. Bukan. Oke. Mungkin tradisional dari luar. Kan bukan dari. Ini tarian adat ya. Tarian adat mana sih nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Asia. Ya udah, kita nonton sampai akhirnya berkesan. Terus pulang, ada high touch-nya. Kalau sekarang nggak ada high touch, kalau dulu ada high touch. Ada tos-tosannya. Tos-tosannya, dan dia kebetulan lumayan notice. Oh, Diannya ini yang mana? Dia ini siapa ini Bang Dik? Dia ini seseorang. Oke.
Waktu itu salahnya gue adalah sebelum nonton tuh gue udah milih Osi. Oh. Jadi kayak fans layar kaca dulu nonton milih Osi, akhirnya ya udah milih ya udah si Yona deh gitu. Oh. Jadi udah langsung Iya, gitu. iya, Terpaku. iya. Tapi untungnya karena teman-teman gua ini lumayan terkenal di fandom. Oke. Jadi lumayan kenotis lah. Oke. Jadi kayak dia di depan, gue di belakang dikasih tahu ini yang ini. Akunnya yang ini gitu. Oh langsung. Oh iya ya gitu. Aku ngeliat gitu. Aku ngeliat. Itu candunya di situ kan. Oke. Siap. Nah, akhirnya balik lagi so on sampai ya berapa tahun lah itu. Cuman ya kalau kita sambungin ke makna alasan kami di sini ya, gua rasa keberadaan gua di fandom saat itu selainnya tentunya mensupport Ya. dulu mensupport Ya, dengan paham. tulus Emang gitu-gitu dari hati, aja. jiwa, raga, harta. Paham. Iya. Harta Apapun. benda tuh kayaknya perlu ditebelin tuh. Bener, sampai harapan semuanya lah. Oke. 24/7 dulu ya masa-masa suram itu. Kok suram sih? Ya karena gue merasanya seperti itu. Oh, lu Oke, oke. oke. Merasa seperti karena gue ada di titik ya begitulah waktu itu. Ya, Nanti kita ya, cerita ya, lagi ya, lah ya, next ya, nextnya. ya. Nah waktu itu hal yang membuat gue ada di fandom adalah pertemanannya. Oke. Jadi waktu itu usaha, nah seperti biasa usaha itu kan biasanya orang temanannya masih kurang ya karena lingkupannya situ aja. Tiba-tiba gue ke fandom, gue ketemu teman-teman yang tiba-tiba banyak. Oke. Gitu. Karena kan ya lu masuk ke fandom, lu belum masuk ke fanbase, lu belum masuk ke lingkungan circle, ada circle-circlean nih dulu ya. Ya Sampai sekarang apapun pun itu juga. ya. Sampai sekarang. Iya. Terus belum lagi ke yang sering nonton, yang Oke. sering kayak fax doang juga nggak apa-apa. Oke. Belum lagi tongkrongan setelah nonton. Setelah nonton di luar Iya, mall ya. Di luar mall Oke. itu ada juga. Jadi temannya banyak. Jadi alasan paling berkesan buat gua di fandom itu adalah pertemanannya. Oke. Dan gua kebetulan juga pekerjaan beberapa kali dapat dari fandom juga, Dari teman-teman fandom. fandom. Oke. Sempet mau ada dapat project besar. Oh iya, gue pernah denger lu mau dapet MM-an gitu. Iya, tapi Jadi. ya itu nggak jadi sih. Oh. Tapi itu another story lah. Nah, Yang dimaksud MM-an mudah-mudahan. Mudah-mudahan. nah terus kerjaan gue sekarang gue bekerja di media itu juga karena teman di fandom. Jadi itu adalah hal yang paling menyenangkan daripada Iya, iya, ada iya, di iya. sini. Selain ya waktu itu mendukung lah ya, waktu itu ya. Jadi perjalanan hidup tuh ya fandom tuh ikut berperan ya dalam Benar-benar. karir Dan gitu-gitu. gue merasakan sendiri tumbuh berkembang bersama fans. Waduh. Fansnya juga harus tumbuh juga. Setuju banget, setuju Lu banget. tumbuh berkembang bersama idolnya juga. Iya. Iya Gua kan, tumbuh bener dong. Iya. Bener. Iya kan. Gue tumbuh berkembang karena gue dapat pekerjaan dari situ, gue dapat duit dari Ah. situ, gue dapat proyek dan lain sebagainya itu dari situ. Iya. Sampai sekarang gue dapat pekerjaan gue dari situ. Idolnya nikah juga. Iya, ya kan? gue juga sudah menikah juga gitu. Jadi ya kita sama-sama. Ya harusnya kan gitu kan. Iya. Jangan Jadi nggak perlu ada terms aku terlambat bilang suka kepadamu kan? Nggak perlu ada terms itu orang dua-dua udah nikah. Iya, aman dong. Aman. ya, kayaknya itu aja sih dari gue ya karena Iya. ya sekilas lah moga-moga nggak lama tadi. Iya, Oke, iya, next iya. mungkin Boleh. siapa? Mas Will. Kalau gue alasan gue ada di sini itu apa namanya? Gue dari awal tuh kayak udah kena kutukan ya dalam tanda kutip ya. Kena kutukan untuk nggak bisa pure jadi fans gitu, nggak bisa pure jadi apa-apa gitu di situ karena gue diperkenalkan sama JKT48 itu waktu mereka baru banget datang ke Indonesia, maksudnya baru banget dibentuk di Indonesia versi JKT kan, tadinya AKB kan. Ya. Nah terus dulu gue siaran di radio dan mereka jadi tamu gue gitu. Oke. Jadi awal banget diperkenalkan gitu Medianya boleh disebut nggak ini? di Trax FM Trax ya. yang sudah tutup itu. Ya. Tapi gue 1 dekade siaran Ya, di situ ya. 10 tahun. Terus waktu itu ya udah itu baru diperkenalkan, baru ada JKT48. Mereka lagi promo ke media, ke TV, radio segala macam. Salah satunya radio tempat gue kerja dan gue yang interview karena waktu itu gue punya segmen atau acara program Jepang-Jepangan waktu itu gue siarannya Jepang-Jepangan gitu. Terus ya udah Oke. karena relate-nya ke situ
itu jadi tamu gue gitu. Berarti belum mainstream JKT. Apanya? JKT Belum. mainstream. Iya, Masih sangat niche. Masih sangat segmented gitu kan. Iya, gue masih ketemu sama member Gen 1. Pokoknya ada yang gue bisa ingat ada Kinal waktu itu. Kinal, Mova, Noella tuh gen berapa ya? 2 ya? Gue gak tau ada apa enggak tuh dia. Pokoknya Kinal, Mova, Cindy Gula apa ya? Oke. Pokoknya wajah-wajah yang gue udah lupa tuh namanya. Mungkin kalau ngelihat doang gue inget kayak. Itulah. Yang gue inget Kinal lah pokoknya waktu itu. Ya udah, jadi dari awal udah nginterview, terus setelah nginterview baru mulai kayak dibisikin sama seorang teman juga ya kan. Teman yang kita sama-sama kenal itu. Ya. Teman yang sama-sama kita kenal. Iya. Nanti mungkin suatu hari jadi tamu nih mungkin ya. Bisa. Nah, dia yang ayo nonton karena dia sudah terjun ke fandom waktu itu. Terjun bebas. Iya, terjun bebas banget. Ayo nonton gitu. Ah, ntar dah nggak bisa gue waktunya gitu segala macem kan. Udah sama dia dibikinin akun gue. Akun. Tahu kan akun laknat itu? Ya. Udah nih, langsung aja lu pilih kan di situ langsung milih Oshi kan? Iya. Milih Oshi, ya udah terus kayak gimana caranya? Gue bener-bener nggak tahu waktu itu. Milih Oshi, nih langsung semuanya kan ada di situ kan? Set jebret. Wah, siapa ya gue pilih waktu itu gitu. Terus ya udah salah-salahan aja. Yang ini ada nggak? Yang oriental waktu itu. Okay. Selera. Ya udah akhirnya seinget gue waktu itu Veranda deh. Veranda. Oke. Veranda pertama banget itu bermilih by gambar gitu. Jadi Veranda mana oriental sih emang? Oh iya oriental ya? Iya dong. Oke. Veranda juga Gen 1 bukan sih? Gen 1. Gen 1 kan? Iya, seinget gue dia maksudnya kayak ya udah secara looks aja ya gue nggak tahu, maksudnya gue nggak pernah belum nonton belum apa, jadi gue nggak tahu, asal milih aja gitu. Ya udah dari situ mulailah gue kayak ikut nongkrong sama teman-teman itu, tapi gue belum nonton nih. Nongkrong dulu kenal. Waktu itu juga bikin project apa dah yang Kuranger ya dulu ya. Iya. Oh iya Kuranger. Iya, ada project di YouTube Kuranger itu sempat ngerjain di studio tempat gue kerja gitu di Trax FM gitu. Oh itu Trax FM ya? Iya, ininya apa namanya studio buat ngedabingnya. Tappingnya gitu. Ya udah terus dari situ nongkrong akrab, barulah gue kayak mulai ya udah coba deh gue sekali nonton gitu. Nonton segala macem. Nonton juga cuma beberapa kali karena gue lebih ke nongkrongnya kalau gue. Lebih ke nongkrongnya terus kerja sama Trax waktu itu. Jadi setiap hari Rabu karena waktu itu gue program Jepangannya tutup kan di weekend. Terus gue siaran weekday itu Senin sampai Jumat malam. Gue bawa tuh programnya karena antusiasme masih gede kan. Akhirnya dijadiin Rabu program Jepangannya gitu. Terus ya udah sempat kerja sama waktu itu, kita kenal sama JOT Togas. Oke. Ya kan. Jadi tamu mingguan. Terus gue pindah radio pun ke Gen FM itu juga jadi tamu mingguan juga, ya kan, Kopaja 48, ya kan. Ya udah, jadi gue cuma nonton ke teater tuh ketika gue lagi nggak dalam posisi gue bekerja di malam hari gitu. Kayak perpindahan gue dari Trax ke Gen kan, gue 4 bulan tuh nganggur. Di situ ada momen-momen tuh gue nonton karena punya waktu kan. Sisanya nggak ada karena jam siaran gue aja waktu itu jam 8 sampai jam 12, jadi nggak bisa nonton gitu. Emang nggak possible ya? Nggak possible gitu. Jadi lebih ke nongkrongnya, makanya gue sering nyusul. Masih pada nongkrong di mana gue nyusul gitu-gitu. Di Atlet gitu misalnya ya? Ya itu gue nyusul kayak gitu-gitu. Terus ya udah. Dan sampai kalau long story short ya, tempat kita ngetek ini juga ini kan salah satu ownernya kan. Jadi ini tempat patungan nih. Iya. Ini tempat patungan. Sama anak-anak ini ya tempat bener. ini. Dan semua yang owner tempat ini itu berasal dari fandom. Berasal dari fandom. Jadi satu tongkrongan. Ya udah, waktu itu punya duit segala macem, patungan beli ini. Gitu. Makanya namanya Tori Bro tuh kalau nggak salah karena ya emang menggambarkan persaudaraan lu pada semua ya. Iya, kata bro di situ karena kita sudah sangat bro. Gitu. Dari fandom. Dari fandom. JKT48. Gitu. Kalau detail-detailnya nanti kita lanjutkan kembali.
Nah, sekarang kalau di tengah-tengah kita, tapi singkat aja nih, karena detail-detailnya ntar aja. Siap. Kita cicil lah kalau Iya, kita cicil. kalau buat Ada timing lagi kita cerita lagi gitu. ini kan podcast lu. Iya. Lu ngomong kebanyakan. Oke. Lu gimana Rangge? Ya kalau topik alasan kami di sini ya, Heeh. gua ada beberapa sih, tapi mungkin yang sama kalau kita bicara alasan yang paling dominan sih karena pertemanan memang. Pertemanan ya. Pertemanan. Jadi ini mungkin sedikit nyambung ke awal dulu ya. Jadi kan gue di sini sama seperti kalian nih, dijurumuskan Masa sih? seorang teman. Masa sih? Beneran? Oke. Gue tuh persis sama kayak Bang Dik tadi. Iya. Tiba-tiba jadi ada seorang temen gue, anak Eva, yang sampai sekarang masih aktif fotografi. Wow. Apa? Terkenal lah dia ya. Ya terkenal lah. Dia Sampai sekarang. fotografer yang. Sebutannya itu ya? Iya, Fotografer kan? Fotografer. Oke. Idolgrapher kalau kata dia. Idolgrapher. Oh ya, idolgrafer. Bukan Oke. fotografer. Oke. Oke, ya dia salah satu idolgrafer yang cukup terkenal lah. Dia gini, tiba-tiba waktu itu gua lagi ini dari grup, ini kan grup apa semacam grup circle di FHUI. Nah, gua apa waktu itu ada orang yang ngupload gambar Stella. Gua waktu itu bilang kayak ini siapa kok apa lucu juga. Stella Cornelia. Stella Cornelia. Oke. Selera. Ya, Selera. ya gua itu tidak pernah kerja di OSI gue sih, tapi pada saat itu gua cuma komen doang. Tiba-tiba pas gua ngecek WhatsApp, kok gua ada dimasukin ke grup yang gua gak tahu ini grup apa. Oke. Yang dimana gua kayak terus apa ini apaan guys? Terus si teman gua itu bilang, "Lu gue lupa hari apa tuh, anggapnya Kamis ya. Lu Kamis kosong nggak?" Gua bilang jam berapa? Jam 7. Ya bisa sih kan gua waktu itu kerja di daerah gak jauh dari sana, gak jauh dari FX. Terus jam 5 udah bisa keluar kan. Oke. Nah, terus kayak aman sih, harusnya gue jam 5:30 lah gue udah bisa keluar. Oh yaudah, nanti pokoknya lu tinggal datang naik ke lantai 4, nanti ikutin instruksi gue. Kenapa polanya selalu sama? Gue tuh kayak oke, ikutin instruksi, ini gue mau apa nih? Tapi gue boleh bertanya? Ya. Nama grupnya pasti ada angka 48-nya. Itu Enggak, entah kenapa. Ya. Entah kenapa kan ya. Setiap berhubungan dengan fandom selalu ada angka 48 ya. Iya. Misalnya mau iya. apa kek, apa 48, atlet 48. Padahal aslinya nggak ada angka itu. Nggak ada. Kenapa ya? ya mungkin Bener ada, kan, tapi- mungkin ada. Iya, mungkin ada. Iya. Nah, dari situ ya udah gue ya berhubung gue sama dia lumayan deket sampai sekarang pun jadi gue kayak ya udah gue percaya, jadi dia gak bakal ngasih sesuatu yang menyesatkan buat gue lah. Gue Oke, percaya gitu. oke. Meskipun agak aneh caranya ya, tapi ya udahlah. Akhirnya gue sesuai janji, gue datang tuh jam 6 kurang, nyampe FX, gue langsung naik lantai 4, tiba-tiba rame-rame nih, gue kayak ini rame-rame apaan sih anjir. Terus ada kayak JKT48 Theater. Ini apa nih JKT48? Gue mau ngapain sih ini? Kayak langsung G. Kenapa Gan? Ini nih, lu KTP ada gak? Ya ada kan, dompet. Ada kan apa? Ini Lu imigran gelap gitu ya? itu kadang-kadang kan kadang-kadang gue gak bawa dompet kadang-kadang. Oh, jadi kebetulan banget gue bawa dompet. Nah terus kayak lu nuker di situ sini ikutin gue. Kayak udah kan nuker gue bingung, gue masih gak ngerti gue mau diapain. Tiba-tiba pokoknya dengan segala keributan itu, gue tiba berakhir di row 1. Oh, Wow. Kayak beruntung sekali. Ini semestanya lagi mendukung lu Takdir, lah pokoknya. takdir. Iya. waktu itu gue panik. Kayak ini kenapa deket banget ya sama panggung ini, apa ini? Kayak gue punya feeling ini ada show, tapi Oke. kayak ini kenapa deket banget ya? Gue takut. Apakah Sri Mulat gitu ya? Kayak Lenong. gue kayak waktu itu gak nyaman terlalu dekat. Oke. Nah, terus tiba-tiba begitu mulai yang Stella tuh yang ngebuka RKJ. Gue kayak ini kayaknya Stella yang ada di itu deh. Stella yang waktu itu ada di. Lu udah feeling ya Bang Rangge? Iya, terus tiba-tiba mulai kan muncul kayak ini apa ini? Terus Naga tiba-tiba Hikari. ada member yang waktu itu tiba-tiba gue dialog melulu. Gue kayak ini Wow. kenapa gue diliatin terus? Waktu itu kan gue masih agak takut-takutan kan. Jadi Iya, gue iya, kayak iya. anjir gue nggak boleh liatin ini gue kenapa ya? Masih takut. Karena masih awam. Iya. Terus mungkin di POV membernya, seperti anak bar. Udah Sasaran empuk. udah gitu member yang ngeliatin gue high touch kan. Nah Oke. selesai tuh tiba-tiba ngomong kakak rapi banget, kayak oh jadi gue liatin karena rapi tadi. Ya.
Ya itu apa? Pakaian lawyer. Iya. Pakaian lawyer tuh lu kayak yang pas nge-host kemarin gitu. Oh enggak, waktu itu enggak apa? Itu enggak, gue cuma kemeja doang sebenarnya, tapi Meja, rapi aja. oke. Itu kayak Final Form Bang Dik, Iya, iya. Kamen Rider. Enggak, gue cuma pakai kemeja biasa aja. Oke, Cuma mungkin oke. ya kemejanya pas aja. Kirain lagi pakai jas juga apa segala macam. Iya, Enggak mungkin. Gue waktu itu cuma pakai kemeja doang tapi dibilang rapi. Gue kayak, oh ya udah gitu kan. Xiaomi waktu itu campur aduk kayak gue bingung tapi kok menyenangkan juga. Nah waktu itu yang bikin seru itu adalah ngobrol ya. Kayak itu tuh heboh banget. Dimana gue kayak, wah ini seru juga ya. Oke. Sampai akhirnya sekarang pun juga ini tuh kayak ngisi hidup gue banget. Wah. Kayak ada apa ya? Gue tuh ngerasa tuh nongkrong untuk ngobrolin JKT itu selalu menyenangkan. Oke. Tidak pernah tidak. Pokoknya nongkrong ngomongin JKT itu fun. Makanya sampai berjam-jam tuh. Sampai Iya, gue iya, pernah ini ya. Gue pernah waktu itu datang jam 10 pagi hari Sabtu ke FX. Baru pulang itu sekitar jam 12 hari Minggu. Bener-bener waktu itu nonton nongkrong terus kayak pas sampai pagi kayak udah jam azan subuh di trotoar kayak kita mau pulang aja gak? Tapi ini pembicaraannya penting nih, sok penting banget anjir gue kayak apa baru cuma lagi ngomongin apalah waktu itu terus akhirnya kayak dulu Tapi kenapa terasa penting ya waktu itu? itu terasa penting waktu itu Pasti pikir lagi apa ini? dan waktu itu gak ngantuk sama sekali. Oke. Jadi gue bener-bener kayak ini kayaknya kita mending ngobrol lanjut deh. Nanti kita makan pagi di Kikyu lah. Kikyu Kopi Tiam. Jadi kan makan pagi di Kikyu Kopi Tiam. Pokoknya kita pulang tuh jam 12 makan siang lagi di Kikyu lagi. Oke. Baru cabut. Waktu itu gue kayak dan itu gak keras capek. Bener-bener gue tuh pulang baru kerasa capek itu pas gue nyentuh kasur. Tapi sepanjang perjalanan tuh kayak senang aja gitu kayak yang juga seru aja kayak wah anjir ini gila nih ini emang wah parah banget. Kayak ada rasa jatuh cinta gitu ya. Iya dan Iya kan? kayak apa ya? Ya waktu itu yang diomongin juga sebenarnya kalau pikir-pikir kayak ya elah receh anjing. Tapi Iya. Waktu itu seru. Kayak orang jatuh cinta, kayak orang punya gebetan baru gitu loh kan. Lu Waktu nggak adrenalinnya lumayan tinggi kan? iya. Tapi untung lu nggak 2 show lagi lanjutannya hari Enggak Minggu. sih, gua gak kuat sih. Iya mungkin Gua- gua since day one apa-apa tuh kayak kepleset, Toto ada di loket gitu, set gitu. Enggak sih, untungnya enggak. Toto tangan lu, gitu, Kayak gue ketidur Apply. gitu. Tapi ini, salah satu alasan kedua gue adalah gue setuju sama tadi yang Bang Dik tumbuh berkembang bersama fans. Nah ini nih yang menurut gue gue tuh ngelihat ini masih gak banyak diterapin tumbuh dan berkembang. Kita perlu ikut tumbuh. Yang Oke. dimana gue tuh ngerasa kayak ya JKT tuh nemenin gue selama grow. Ya. Grow Oh. dari lawyer yang dulu kayak bodoh yang tiba-tiba kayak ngegugat asal gitu kan. Iya, Yang bikin gugatan untuk JOT pertama. Ya sampai dulu kasusnya paling maling ayam gitu ya. ya dulu tuh kayak gue receh lah dulu sampai sekarang Kasusnya dulu apa gitu. itu dia. Bakar sampah terus tetangga nggak suka gitu. Ya Sampai sekarang sampai sekarang ya kasus yang gue tanganin udah sangat jauh lah levelnya dibanding dulu. kasus nasional. Kasus nasional. Beuh. Ya, kasus-kasus yang dulu mungkin gue yang 10 tahun lalu pas awal-awal ada di fandom ini tuh gak kebayang kalau gue suatu saat akan nanganin kasus kayak gitu. Wow, Ini yang menentukan masa depan negara loh kasusnya. luar biasa. Wajah ini pernah ada di TV. Ada. Pernah ada di Ya Udah berkali-kali kan? Udah berkali-kali. Kalau Anda tidak percaya silakan cari aja tuh dokumentasinya. gitulah. Nah, jadi gitu yang dimana ya ini tuh tempat yang sangat berharga lah buat gue di fandom Ah. ini. Pertemanannya sama ya perjalanan gue di sini. Wah, luar biasa. Alasannya sama juga pertemanan berarti ya. Pertemanan ya, Pertemanan. Kita semua sama alasannya. luar biasa. Jadi sebenarnya fandom tuh tempat lo nyari temen yang bisa ngebawa lu ke arah yang lebih baik gitu sebenarnya ya. Sebenarnya. Seharusnya Seharusnya ya. if you doing right ya. Bener. Iya. Kalau lu ketemu circle yang bener. Gak salah. Iya kan, bener kan? Iya kan? Maksudnya di dalam fandom juga tetap ada banyak circle ini ya kan, pecahannya kan. Banyak banget. Iya kan, tinggal nyari mana nih yang bener nih, yang menuju ke arah yang bisa tumbuh berkembang bersama idola.
Tapi digarisbawain bener tuh maksudnya hidup kita bener loh ya. Iya, iya. Yang enggak yang 24/7 mantengin timeline terus aja nungguin kalau dia belum nge-tweet kita gelisah gitu-gitu kan. Walaupun fase itu pernah ada. Pasti pernah, semuanya pernah. Iya, dia nge-tweet gitu. Terus kita cocok logi ya kan. Kayaknya ini ngomongin gue deh. Ada. Kalau Mungkin iya. mungkin bisa aja memang. Kemungkinan itu memang tidak 100% salah ya. Benar, ada. Ada kemungkinan 0,001 tuh ada gitu. Gak Ada. banyak aja. Iya. Cuma apa iya lo mau bergantung dari kemungkinan itu? Iya. Sekarang soal orang-orang yang sama kita dengan pertanyaan yang sama berarti ya. Oke. Iya kan? Termasuk nih suara fandom. Nah ini nih Termasuk nih esensi dari podcast ini. Acara ini adalah Sesinya kita tuh akan selalu menyuarakan suara-suara keresahan-keresahan. Beuh. Semua hal-hal yang pengen dikeluh kesahkan, kan kita udah kasih topiknya, pasti dari para fans juga pengen nyampein kan. Ya. Dan kita akan pilih beberapa yang emang komentarnya relevan gitu ya. Bener, Gitu ya. bener. Tapi pasti kita akan kurasi gitu. Iya. Ya. Kalau bisa jangan anonim ya. Ya kalau bisa sih yang ada orangnya dong. Maksudnya Iya. lu berani bersuara, berani berpendapat, berani juga tampil lu siapa gitu. Iya, siapa tahu ditonton Osilo ya. Kemungkinan itu tidak 100% Ya, salah. bisa. Iya, ada 0,0001 kemungkinan. Bener. Nah ini mungkin ini ada yang sebenarnya lumayan cocok nih sama kita di sini. Oke. Alasannya. Jadi ini ada dari Jenis Gosal. Jenis Gosal tuh Jenis Gosal. itu teman gua dulu sampai sekarang, teman gua sampai sekarang. Dia dulu salah satu ya teman di Jester. Ketemu di fanbase Jesslyn. Dia ngomong ngaidol gua terasa berguna karena dengan ngaidol gua jadi ketemu orang-orang keren dan pinter dari berbagai profesi dan bidang. Waduh. Beberapa bahkan jadi sahabat. Bareng orang-orang ini pun gue jadi ikut bikin sesuatu yang nggak pernah gue bayangin sebelumnya. Wih. Arah yang sangat positif ya. Sangat positif. Ya berarti dia ketemu circle-circle yang ini ngajaknya ke arah yang lebih baik gitu. Dan gue ngeliat sendiri emang beberapa dia nih satu orang yang bisa diandalkan lah. Oke. Ketika ada sesuatu yang pengen kita bikin atau acara apa, Jenis ini nih salah satu andalan gue lah istilahnya. Oh. Berarti sebenarnya bisa masuk pemadam kebakaran ya. Enggak juga dong. Selalu diandalkan. Narik ular ya kan di langit-langit. Gue gak tahu dia bisa atau enggak ya, tapi Ngeluarin pala bocah yang keselip di pagar. Iya, Oke. pokoknya keren lah dia. Iya. Jenis Gosal ya. Ada nggak? ada lagi nih, dia tuh ini agak panjang tapi kalau kita summary-in, jadi dia tuh ini dari Arya Morigano. Wah. Gue Dia- kayak pernah denger nih. Sosok ini nih. Ya, dia Pendengar lama nih kayaknya nih. dulu mungkin waktu Bung Will di Gokiru dulu mungkin. Oh ini. iya. Saya juga familiar sama nama Oke. itu. Jadi dia ngomong awalnya kan dia nonton JKT itu karena dia lagi nyari semacam hiburan baru karena bosen dengan tontonan di TV. Oh. Makanya waktu itu dia nyari tontonan alternatif di YouTube, terus nemu acara TV yang ngundang JKT. Ya. Oke. Nah di situ dia pada akhirnya ngerasa kayak kok ini menarik, di mana dia waktu itu masih fans war, dan pada akhirnya dia sampai saat ini bertahan karena komunitasnya. Wah. Ya. Balik lagi ya. Pertemanan jadi sebenarnya. ya. Balik lagi ya. Fandom. Oke. Ya sama dia ngerasa saat ini dia ngosiin yang Chelsea Gen 11. Wow. Wow. Gen 11. Berarti dia udah cukup lama juga dong ya, udah bertahun-tahun ya. Udah bertahun-tahun. Oke. Yang dimana dia ngerasa Chelsea itu member yang punya potensial to be one of the top members. Dimana dia pengen menjadi saksi perjalanannya. Oke. Kita Ya, percaya, ya kan? Cantik. Iya. Chelsea cantik kan? Udah tahu ya yang kayak gimana? Chelsea Udah cantik. Gue belum pernah lihat soalnya. Oh, lu belum pernah. Kayak Ya. gimana? Gue pernah lihat sih. Di pernah nonton Pernah waktu nonton. itu. Lu masih nonton Bang Dik? Enggak ada undangan media, Undangan media ya. Iya. Padahal gue tahu gue pengen jebak aja. Undangan media ya. Undangan media. Kursi khusus di belakang. Oke. Jadi nonton, bukan nonton tapi undangan. Oh. Undangan. Jadi apa sebutannya apa? Bukan nonton. Oke, bukan nonton. Sebutannya apa ya? Nonton.
Observasi. Observasi. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja itu dia. Aduh. Kepen bilang nomornya kok susah banget. Begini emang. Agak gimana gitu ya mengakui depan teman-teman. Iya gue nonton dia gitu susah ya. Lanjut. Iya. Kepotong jadi ya. Terus Siapa lagi? ada ini mungkin agak lain nih, lain. Ini ada namanya Nas Kapal. Dia ngerasa ini berguna buat profesi di mana dia jadi tahu patokan sistem jelek. Sistemnya sistem apa nih? Kayaknya sih website karena dia programmer. Oke. Bukan sistem bisnis, kayaknya Iya. website. Yang dimana dia emang sering, dia cukup terkenal meributkan website jelek. Salah satunya. ya memang oke lah Lu ngetawain apa? Oke, gue tidak akan terlalu dalam situ. Oke. Tapi ya inilah alasannya beragam. Iya benar. Ada yang karena Apa-apa, pertemanan, ada yang ngerasa kayak oke, dia jadi berguna untuk profesinya dia. Profesi dia sebagai programmer, jadi patokan kayak apa sih website yang jelek. Benchmark ya. Studi kasus. Bener. Siapa tahu nggak maksudnya suatu hari bisa memberi masukan atau mungkin suatu hari pihak yang dia merasa websitenya atau apanya jelek gitu ya. Siapa tahu merekrut dirinya. Bisa jadi kan? Bisa aja. Iya kan? Bisa aja. Lu bisa bilang sistem gue kurs, berarti lu punya solusinya dong gitu. Bisa banget. Iya kan? Ya udah. Mungkin suatu hari. Mungkin. Iya kan? Kemungkinan itu tidak pernah mutlak salah. Selalu ada kemungkinan. Ya. Tinggal berapa persen kemungkinan itu. Ya. Sekarang pun setahu gue dia lagi ngebangin sistem-sistem lain ya, tapi ya oke lah itulah. Iya. Kan jalan bisa dari mana-mana. Persis. Tapi siapa tahu suatu hari ada. Ya, paham. Jalan dari mana-mana tapi tetap ke situ. Iya, maksudnya itu maksudnya. Maksudnya begitu. Ya. Harus ke situ. Kadang di situ-situin ya. Situ-situin. Udah jalan lurus nih tapi lu ya. Meetingnya di FX gitu kan. Iya. Kenapa? Kenapa harus di FX? Kenapa? Ya, sebenarnya jawabannya simpel kenapa tidak sih. Tapi ya udahlah. Iya juga. Benar. Nggak kadang Alasan paling logis sebenarnya. Iya, kita cuma memoderasi alasannya aja. Oh, FX kan tengah-tengah. Dari mana-mana tuh enak kan deket. Dekat Senayan. Iya. Transportasi umum, Iya. aman. Iya. Banyak kafe buat meeting. Nah. Ya, Iya kan? dia ada-adain selalu Iya. aja. Alasannya sebenarnya tuh disimpan aja kan dalam hati kan. Kan siapa tahu. Iya. Ya udah. Lanjut. Panjang kalau udah itu panjang. Ya, udah harus di-cut itu. Oke. Nah, ini kita ada juga dari Rangga, bukan Rangga gua. Oke. Nih dia Dua kali nih akun lain. Rangga yang waktu itu datang. Iya, Rangga datang yang di waktu episode datang. 0 Iya. penonton. Dia ngomong bahwa dia pengen melihat perjuangan para member dan trainee yang bertumbuh dan berkembang seiring mereka bergabung di JKT. Dalam arti gini, Wow. dia ngelihat saat ini tuh di Indonesia tuh banyak orang yang mengejar 1 minute fame dengan konten kontroversial, pengen serba instan. Nah, member JKT itu menunjukkan sebaliknya, bahwa untuk mencapai impian atau tujuan, caranya selalu sama, ada 3. Kerja keras, stay positif, dan be a good team contributor. Waduh. Dimana dia berharap bahwa dia bilang ya di alam bawah sadar ya, dia pengen lihat Indonesia seperti ini. Oke. Wah itu Ini dari lingkungan terkecil, tapi emang bener lu harus mengubah dari lingkungan terkecil Oh iya dulu. bener. Baru bisa gede Makin gitu kan. gede bener. Dalam kasus ini dari JKT dulu gitu kan. Ya bener Lah, loh. iya lama-lama. tapi itu Baru bisa tapi ini salah satu ya ini mungkin nyebut nama sedikit ya, kayak ini tuh emang JKT tuh ada sedikit menginspirasi juga dalam arti gini. Kayak contoh pasti misalnya kayak member yang waktu itu tahun ini grad Shani. Dulu tuh Shani tuh kalau lagi perform dia waktu awal-awal abis ada namanya member namanya Andela grad, orang tuh ngecen namanya Andela bukan namanya dia. Iya. Wow. Tapi dia bertahan sampai akhirnya dia jadi member yang menurut gue sih cukup keren. Jadi center single original pertama Rhapsody. Dan jadi kapten JKT yang dimana tuh dulu tuh sampai muncul semacam kayak ada gium Shani lebih dari sempurna. Wow. Nah maksudnya kalau waktu itu dia nyerah, dia nggak pernah tahu ya Iya. apa yang menunggu dia di ujung selanjutnya gitu. Shani yang dikagumin kayak sekarang tuh gak bakal pernah ada. Oh iya. Dan ini menurut gue yang menarik, maksudnya
tumbuh dan berkembang yang gue maksud tuh kayak gini. Jadi Benar. dari seorang yang pas lagi perform orang ini yakin sama orang lain. Yang mana itu bagi gadis remaja menyakitkan tuh pasti ya sebenarnya. Dan itu dibahas juga pas dia graduate. Dan sampai akhirnya di ujung dia jadi sosok yang orang tuh mau tuh fans mau member respect sama Shani. Luar biasa memang. Ya luar biasa. Kak Sani. Ada. Oh iya ada Shani. Baru nggak gue. Oh iya. Pas di atas pala lagi. Pas banget. Oh iya. Wah. Makanya tumbuh berkembang bersama fans. Member tumbuh berkembang, ya kita juga tumbuh berkembang. Bener. Ya kita juga tumbuh berkembang bersama idola kita. Bener. Ya kan. Kita mencapai sesuatu. Mereka mencapai sesuatu juga. Sama. Iya. Jangan ada yang timpang gitu ya. Iya. Kita hidupnya gitu-gitu aja. Ya idola kita makin lama makin naik gitu kan. Kita makin gak jadi apa-apa. Ya karena kan ketika kita berharap mereka hidupnya terus menerus naik, karirnya terus menerus naik, ya kita jangan lupa diri kita juga. Benar. Luar biasa. Kenapa kita mengharapkan orang lain naik, sedangkan untuk kita sendiri kita malas stagnan aja? Iya. Ini Sabda Rangge ya. Luar biasa. Tadi gimana? Kenapa? Coba ya. Kenapa bisa kita ketika nge-support member nih, kita mengharapkan yang terbaik buat dia, mengharapkan dia terus naik, tapi buat kita sendiri, buat diri kita sendiri, kita malah stagnan di situ-situ aja. Wah, tuh renungkan Sabda Rangge. Ini yang alasan yang membuat kita semua sungkem. Iya. Pada dirinya. Member aja sungkem. Tapi sangat make sense tadi loh. Dan itu banyak terjadi dan gue rasa kita semua mungkin pernah merasakan itu. Iya. Iya kan? Iya, kita mengorbankan seluruh yang kita punya waktu itu. Totalitas, support, duit pas-pasan, ya kan? Duit pas-pasan. Itu yang rada-rada miris sih sebenarnya. Iya. Tapi itu kan menunjukkan rasa tulus kita sebenarnya. Support tulus. Iya, support tulus. Ini mungkin ini kalau dibahas panjang deh, tapi ya udahlah itu buat kapan-kapan aja. Kita bahas. Kita bahas. Support tulus tuh ya udah ntar bagiannya lah. Support tulus tuh nanti jadi topik sendiri deh itu deh. Iya. Yang pasti kita juga pengen tanya ya kalau di kolom komentar warga fandom pengen mencoba menyuarakan juga, nggak apa-apa nanti di episode selanjutnya akan kita bacain di awal gitu ya. Apa profesi lo gitu ya? Bisa. Apa profesi lo gimana sih di awal lo mengenal fandom atau lo ada di fandom, lo tuh dulunya apa sih gitu? Ya cerita aja lah pokoknya, cerita lo kayak kita tadi cerita kayak kita gimana. Napak tilas diri lo lah gitu ya. Iya, nanti kita akan coba pilih yang kisahnya berbeda-beda atau yang menarik ya gitu ya. Bisa. Siapa tahu ada alasan lain kan, nggak cuman pertemanan doang dong idealnya. Iya. Siapa tahu lo gue dulunya pernah nganterin member ini audisi gitu. Bisa juga kan? Bisa. Dan emang ada kan? Emang ada. Iya ada kok. Nganterin member audisi gitu kan. Ngawinin member kan juga ada juga. Oh iya. Ada. Semuanya ada. Semua jenis tuh ada. Iya, makanya kita pengen yang beragam. Kita pengen menyuarakan semua suara gitu. Iya. Karena kemungkinan itu tuh tidak pernah 0%. Benar. Itu paling penting ya. Selalu ada kemungkinan. Nggak salah.